Shalom Bapak Ibu, senang sekali bertemu kembali dalam renungan harian. Dan sebelum kita mendengar renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau baik, Kau luar biasa. Dan biarlah pada hari ini saat kami merenungkan firman-Mu, Tuhan memberikan pewahyuan supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus tuntun dan Roh Kudus memberikan pengurapan atas kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini perenungannya terambil dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-6. Saya bacakan 2 Tawarik 30 ayat yang ke-6. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang luput dari tangan raja-raja Asyur. Bapak Ibu, hari ini topik saya bawakan tentang kembali kepada Allah. Nah, sedikit gambaran tentang keadaan sebelum Raja Hizkia menyuruh orang Israel kembali kepada Tuhan Allah mereka. Di dalam 2 Tawarik 28 dikatakan bahwa sebelum Raja Hizkia, yang memerintah itu adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz ini tidak melakukan apa yang benar. Ia hidup menurut raja-raja Israel. Ia membuat patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar anak-anak untuk korban. Dalam keadaan mendesak, justru Raja Ahaz tidak mencari Tuhan, malah berubah setia. Ahaz juga menutup semua pintu rumah Tuhan sehingga menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu keadaan pada saat kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Ahaz. Tetapi kita juga dapat melihat siapa Hizkia. Raja Hizkia adalah Raja Yehuda, kerajaan selatan, melakukan yang benar di mata Tuhan, melakukan yang jujur, semua yang dilakukan dengan segenap hati. Raja Hizkia juga membawa pembaharuan untuk kerajaan Yehuda. Dan dikatakan bahkan Raja Hizkia ini raja yang melakukan pembaharuan. Sebelum dan sesudahnya nggak ada lagi raja seperti dia. Yang saya mau renungkan dan kita renungkan sama-sama adalah keadaan sebelum Raja Hizkia membawa pembaharuan dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Latar belakang pada saat itu, kerajaan Yehuda menjadi bangsa Israel yang tegar tengkuk, berubah setia, menyembah Baal, hancur berantakan. Mereka jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan Allah mereka. Nah, ini gambaran yang terjadi sebelum Raja Hizkia memerintah dan membawa pembaharuan. Gambaran ini merupakan kemiripan sama seperti gambaran kita, Bapak Ibu. Kehidupan kita sejak lahir sudah ada di dalam dosa. Hari ini, kapanpun kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Bahkan kita bisa gagal untuk menghidupi firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan kehidupan dosa ini membuat kita manusia membutuhkan rasa aman. Karena apa? Karena dosa itu membuat manusia mempunyai rasa takut. Kita takut akan penyakit. Kita takut akan penyakit yang membawa kematian. Kita takut akan COVID-19. Kita takut akan resesi ekonomi. Kita takut ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh dosa di dalam setiap kehidupan manusia. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, gambaran kita yang takut, gambaran kita yang khawatir, yang membutuhkan rasa aman itu merupakan gambaran seperti gambaran kerajaan Israel yang dipimpin sebelum Hizkia mengadakan pembaharuan. Maka dari itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia dari 2 Tawarik 30 ayat yang ke-6, Hizkia menyerukan pertobatan. Dia katakan, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan. Karena apa? Hizkia menyadari, dia sangat menyadari, kalau orang Israel, bangsa Israel tidak kembali kepada Tuhan, maka bangsa Israel akan terus jauh dan akan mengalami kehancuran demi kehancuran.
Maka dari itu Hizkia menyerukan pertobatan. Hizkia membuang patung-patung yang Baal yang dibuat oleh Raja Ahaz. Dia membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan. Dia menyerukan kembali, ayo kembali kepada Allah nenek moyangmu. Dia memperbaiki semuanya kembali, ibadah-ibadah, nyanyian-nyanyian, puji-pujian. Bahkan dikatakan Hizkia mendatangkan Imam Lewi dan ia mengikat kembali perjanjian dengan Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu, tindakan Hizkia ini adalah tindakan yang sangat berani dan luar biasa ketika menyerukan pertobatan dan mengajak kembali bangsa Israel itu melihat fokus lagi kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita membutuhkan rasa aman, Bapak Ibu, kita gak bisa jauh daripada Tuhan. Yang kita butuhkan hari ini adalah kita harus kembali, yaitu apa? Memfokuskan pandangan kita. Kita harus bertobat kembali kalau kita udah jauh dari Tuhan. Kita jarang baca Alkitab, kita jarang beribadah. Kita harus kembali fokuskan segala kehidupan di dalam hati kita dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap jiwa kita untuk kembali kepada Kristus. Kenapa? Karena dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus datang untuk memberikan kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Kita mau cari rasa aman dari mana? Dari uang, kekuasaan, posisi, kedudukan, rumah, mobil, tinggal di negara mana yang aman, yang menurut kita aman. Saudara, gak ada yang aman di dunia ini, karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Maka dari itu Yesus datang memulihkan rasa takut kita dengan memberikan apa? Damai sejahtera. Saat fokus kita kepada Yesus, saat pikiran kita fokus kepada Yesus, saat hati kita mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita, maka disitulah rasa aman terjadi di dalam kehidupanmu. Sekalipun dunia berubah, sekalipun kehidupan kita ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, sekalipun saat ini pandemi masih terjadi, tetapi ketika kita percaya di dalam Kristus, maka kedamaian yang dari Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Suara pertobatan Raja Hizkia menjadi suara pertobatan untuk perenungan kita hari ini, untuk kita semua kembali kepada Yesus, karena hanya di dalam Yesuslah ada kedamaian. Mari kita sama-sama berdoa dan kita minta kedamaian daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kami renungkan bersama-sama. Raja Hizkia menyerukan pertobatan untuk kembali kepada Kristus, kepada Allah nenek moyang Israel. Demikian juga kami Tuhan, kami mau melihat bahwa hidup kami jauh di dalam dosa ketika tidak ada Engkau di dalam hati kami. Tetapi ketika ada Engkau dalam kehidupan kami, dalam hati kami tahu bahwa Engkaulah yang memberikan keamanan dalam setiap area kehidupan kami. Kami mau datang kembali dengan segenap hati kami, segenap pikiran, kekuatan kami. Kami mau mengasihi Engkau lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, karena di dalam-Mu ada kedamaian dan ada sukacita. Terima kasih untuk hari ini, Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.